Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, Buletin Kafah edisi 382 berjudul Makin Nyata Ambisi Jahat Amerika dan Entitas Yahudi untuk Mencaplok Palestina. Kaum muslimin, nasib Palestina masih terus di ujung tanduk. Usai gencatan senjata Hamas dengan entitas Yahudi di pertengahan Januari lalu, militer Yahudi masih melakukan serangkaian operasi militer. Kini mereka mengalihkan serangannya ke tepi barat. Sekitar 70 warga Palestina tewas dalam serangan beberapa waktu lalu. Serangan ini menandakan entitas Yahudi tidak pernah bersungguh-sungguh menjalankan perjanjian gencatan senjata. Ancaman terhadap Palestina juga datang dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk menguasai Gaza dan merelokasi penduduknya ke sejumlah negara seperti Mesir, Yordania, dan Indonesia. Kaum muslimin, dilansir dari The Jerusalem Post, utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan bahwa Trump ingin merelokasi setidaknya 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia tersebut sebagai upaya Trump untuk mempertahankan gencatan senjata Israel Hamas. Trump beralasan Gaza tidak bisa lagi dihuni oleh warga karena tidak aman dari peperangan. Mereka perlu direlokasi ke tempat lain secara permanen agar bisa bahagia. Dia beralasan warga kembali lagi ke Gaza karena penduduknya tidak mempunyai alternatif tempat hunian. Itulah sebabnya pemerintah Amerika Serikat meminta agar ada negara lain yang bersedia menampung penduduk Gaza. Tahap selanjutnya, Trump berencana untuk mengambil alih Gaza. Amerika Serikat akan mengambil alih dan mengelola Gaza secara efektif. Kami akan memiliki kendali penuh dan bertanggung jawab untuk membersihkan semua senjata dan bom yang belum meledak, ujar Trump. Ia berfantasi bahwa Gaza akan menjadi kawasan hunian dan wisata untuk semua orang di dunia. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini juga mengancam neraka akan pecah di Gaza jika Hamas tidak segera membebaskan seluruh tawanan entitas Yahudi sebelum Sabtu 15 Februari. Ia juga mendesak agar entitas Yahudi membatalkan gencatan senjata. Sebenarnya ambisi jahat Amerika Serikat dan Trump untuk mencaplok wilayah Palestina sudah berlangsung sejak pertama kali dia menjadi Presiden Amerika Serikat pada periode 2017-2021. Saat itu Donald Trump secara tegas mendukung agar Yerusalem menjadi ibu kota negara Yahudi. Lalu untuk memberikan tekanan lebih besar lagi kepada penduduk Palestina, Amerika Serikat memotong semua pendanaan untuk Badan Pengungsi Palestina PBB, yakni UNRWA pada 2018. Kemudian pada tahun 2019, Trump membalikkan kebijakan Amerika Serikat selama puluhan tahun dan mengatakan bahwa dataran tinggi Golan yang diduduki adalah wilayah Israel. Melalui Menteri Luar Negerinya, yakni Mike Pompeo, Amerika Serikat dengan keras mengatakan bahwa pendirian pemukiman sipil Israel di tepi barat tidak bertentangan dengan hukum internasional. Begitulah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan presiden-presiden mereka, terutama Donald Trump. AS secara sengaja terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap penjajah Zionis Yahudi untuk terus mencengkram kuku tajamnya atas Palestina. Kaum muslimin, oleh sebab itu rencana relokasi penduduk Gaza adalah makar berbahaya yang wajib ditentang. Pandangan sebagian muslim bahwa penduduk Gaza memang wajib berhijrah dari negerinya karena teraniaya juga pendapat yang batil. Pendapat ini justru mendorong pencaplokan wilayah Palestina lebih luas lagi. Sesungguhnya Allah SWT telah mengizinkan kaum muslim untuk berperang, mempertahankan diri, harta, dan negeri mereka dari serangan musuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir."
telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa untuk menolong mereka. Setelah turun ayat-ayat jihad, kaum muslim diperintahkan untuk memerangi musuh-musuh mereka yang hendak menyerang dan merampas tanah air mereka. Kaum muslim pun diperintahkan untuk mengusir musuh-musuh mereka itu sebagaimana mereka mengusir kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Perintah berjihad untuk mengusir penjajah bukan saja berlaku bagi penduduk yang terjajah, tetapi juga bisa meluas kepada kaum muslimin di sekitarnya. Syekh Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani dalam kitab Al-Jihad Fisabilillah menjelaskan, jika musuh telah memasuki salah satu negeri kaum muslim, maka fardu ain atas penduduk negeri tersebut untuk memerangi musuh dan mengusir mereka. Juga wajib atas kaum muslim untuk menolong negeri itu jika penduduknya tidak mampu mengusir musuh. Hal itu dimulai dari yang terdekat, kemudian yang terdekat. Karena itu, bentuk dukungan kaum muslim terhadap penduduk Palestina bukanlah dengan mendorong relokasi. Kewajiban umat muslim mesti ditunaikan saat ini adalah membuka perbatasan negeri-negeri mereka untuk mengirimkan bantuan logistik seperti pangan dan obat-obatan untuk warga Gaza. Juga menyediakan penampungan sementara untuk para lansia, wanita, dan anak-anak. Inilah implementasi perintah Allah SWT dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Wa in istansurukum fiddin fa'alaikumun nasru. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, maka kalian wajib menolong mereka. Rasulullah SAW juga mengingatkan kaum muslim untuk senantiasa membantu saudara seiman yang dilanda kesusahan. Sabda beliau, man nafsa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, Allah akan melepaskan dia dari kesulitan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, kewajiban terbesar dan yang paling vital yang harus dilakukan kaum muslim adalah mengirimkan pasukan militer untuk membebaskan Palestina dari penjajahan kaum Yahudi. Perintah jihad telah diturunkan oleh Allah SWT untuk memerangi kaum kufar yang memerangi kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 194, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum." Siapa saja yang menyerang kalian, seranglah dia secara seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Langkah inilah yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin negeri-negeri muslim. Inilah solusi tuntas atas persoalan yang terjadi di Palestina. Kaum muslimin, umat harus memahami bahwa Palestina adalah persoalan kaum muslim, bukan semata-mata masalah bagi penduduk Gaza maupun tepi barat saja. Krisis yang terjadi di sana bukanlah krisis bangsa Palestina, juga bukan semata-mata krisis kemanusiaan. Ini adalah musibah yang menimpa kaum muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalal jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam perilaku saling mencintai, berkasih sayang dan tolong menolong di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Jika ada satu bagian tubuh mengalami sakit, maka sekujur tubuh ikut merasakannya dengan tidak dapat tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Tanah Palestina adalah tanah air kaum muslim sejak era khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haram membiarkan tanah ini dicengkram oleh penjajah Zionis Yahudi. Merelokasi pengungsi Palestina ke negeri-negeri lain adalah tindakan yang haram. Ini sama artinya dengan memberikan tanah kaum muslim secara cuma-cuma kepada kaum penjajah. Kaum muslim juga harus menolak semua kebijakan yang menjadikan wilayah Palestina berada di bawah kendali pihak asing, termasuk PBB sekalipun. Resolusi PBB nomor 181 tahun 1947
telah menjadikan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional. Keputusan PBB ini adalah makar dari negeri-negeri barat yang ingin melepaskan status Yerusalem sebagai bagian dari negeri kaum muslimin. Ironinya, hari ini para penguasa negeri-negeri muslim justru memperlihatkan sikap tunduk pada kecongkakan negara-negara barat dan institusi boneka mereka. Alih-alih mengirimkan pasukan untuk berjihad mengusir entitas Yahudi, para penguasa muslim malah merendahkan diri mereka sendiri di hadapan Zionis Yahudi dengan menawarkan perdamaian. Padahal Allah SWT telah mengingatkan dengan firman-Nya dalam Quran surat Muhammad ayat 35, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatrikum a'malakum." Janganlah kalian lemah dan meminta untuk berdamai, padahal kalian lebih unggul di atas mereka. Allah pun bersama kalian, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amal kalian. Dukungan Trump terhadap Zionis Yahudi seharusnya menjadi pelajaran bahwa umat membutuhkan kekuatan besar untuk menjaga dan melindungi mereka. Umat tidak membutuhkan para penguasa boneka yang hanya beretorika, tetapi kosong dari tindakan nyata. Jelas, umat memang membutuhkan khilafah yang dipimpin seorang khalifah. Khalifah inilah pemimpin kaum muslim sedunia yang akan menjadi junnah atau perisai untuk melindungi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqo bihi." Imam atau khalifah adalah perisai. Di belakang dia kaum muslim berperang dan berlindung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian isi buletin Kafah edisi 382 yang berjudul Makin Nyata Ambisi Jahat Amerika dan Entitas Yahudi untuk Mencaplok Palestina. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.